Nah, maksudnya satu, wajah Allah Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajah, kata Allah SWT. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu binasa, kata Allah SWT, illa wajah, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tafsir yang menafsirkan segala sesuatu itu binasa kecuali amal, maksudnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad إمام الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأطهار الطاهرين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الصالحين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat wal afiah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, menambahkan, menguatkan Islam iman kita sampai akhir hayat kita nanti, agar semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kepada baginda kekasih kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan ta'lim kita yang sebelumnya, masih di kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Nah, dikatakan oleh Imam Ghazali, wa'lam rahimakallah, ketahuilah hamba Allah yang dirahmati Allah, anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal, bahwasanya manusia itu, orang-orang itu di dalam menuntut ilmu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, rajulun talabal ilma liyadakhirahu zadan ilal ma'ad, orang yang meminta atau menuntut ilmu untuk dijadikannya bekal di akhirat nanti. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi ta'ala, dan tidak ada maksud lain selain hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wad daral akhirah, dan di akhirat nanti. Fahadha minal faizin. Nah, orang yang golongan termasuk orang ini termasuk orang-orang yang beruntung, kata Imam Ghazali. Tuh, yang pertama, orang jadi nuntut ilmu ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada maksud lain, gak ada niat lain, gak ada niat biar dipuji orang, gak ada niat pengen tampil di depan sendiri, gak ada niat di munafasatil akran untuk bisa saing-saingan, sikut-sikutan sama ustadz atau sama habib atau sama kiai atau sesama yang lainnya. Maksudnya satu, wajah Allah Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajah, kata Allah SWT. Allah berfirman
di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu binasa, kata Allah Subhanahu wa taala, illa wajah, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsir yang menafsirkan segala sesuatu itu binasa kecuali amal, maksudnya amal yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu fa innahu bagin, kata sebagian mufassirin, itu thawabnya, pahalanya kekal abadi. Amal yang ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha minal faizin. Nah, orang yang begini niatnya datang majelis taklim, nuntut ilmu, ngajar ilmu, dakwah pada Allah Subhanahu wa taala, ngebantu ulama, khidmah kepada alim ulama, khidmah untuk majelis-majelis taklim, mendonasikan atau mengeluarkan hartanya, tenaganya, waktunya, segala sesuatu. Apabila tidak disertakan dengan ikhlas, memang gugur pahalanya. Nasallallahu salamul afiyah. Memang enggak gampang. Bukan hal yang gampang, apalagi di zaman sekarang. Ikhlas ini, waduh, udah hal yang berat. Maka dibilang, kalau bentuk amal-amal yang bentuknya itu memang harus rame-rame, harus disiarkan, harus idhar, seperti haji, seperti sholat jamaah. Itu kalau kita misalnya takut riya sehingga kita tidak melaksanakan amalan tersebut, justru itu jadi riya, kalau kata Imam Fudail. Kata Imam Abu Ibn Adi Al-Fudail atau Abu Adi Al-Fudail rahimahullah ta'ala, seorang tokoh sufi besar, dia bilang tarkul amali riya, tarkul amali li ajli nasi riya. Orang ninggalin amalan dengan catatan takut riya, gak mau sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Anak takut riya, Beb, kalau sholat di masjid berjamaah. Nanti dilihat orang, takut dipuji-puji nanti. Justru kata Al-Imam Al-Fudail, ini justru riya. Tarkul amal li ajli nas riya. Ninggalkan amal karena orang, biar gak dipuji sama orang, ini riya. Nah terus, tarkul amal li ajli nasi riya. Wa israkun nas fil amal syirk fillah ta'ala. Tapi kalau amal untuk dipuji sama orang, itu syirik justru. Karena riya itu syirik khafi. Kita menyajarkan atau menyetarakan Allah SWT dengan hamba yang lain. Kita amal untuk dipuji sama orang, bukan dipuji sama Allah. Nah ini syirik. Tapi meninggalkan amal untuk biar gak dipuji, justru itu jadi riya. Nah bagaimana? Nah, al-ikhlas an yu'afikallahu an yu'afiyakallahu ma bainahuma. Ikhlas itu agar bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua hal tersebut. Jadi tetap amal, tapi tetap ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi bedain. Kalau memang bentuk amalannya amalan misalnya yang seperti tadi haji yang mesti rame-rame, gak mungkin kita haji sendiri. Sholat berjamaah, namanya juga berjamaah sholatnya, gak mungkin sholat sendiri. Nah, kalau begitu kata ulama, lawan, jahid nafsak, ista'in billah. Nah, dilawan hawa nafsunya, dilawan. Sebisa mungkin jangan sampai riya. Dan minta pada Allah SWT agar ditolong, dibantu sama Allah, agar dibersihkan hatinya biar bisa bersih daripada riya. Walhamdulillah. Namun kalau misal amalannya bentuknya bisa sendiri seperti puasa, ya, seperti sedekah, ya, seperti dan sebagainya, nah itu sebaiknya al-mubalaghah fi kitmaniha, kata ulama. Berusaha sedemikian rupa, usaha benar-benar usaha, jangan sampai ada yang tahu. Karena as-sir fi mithl hadhihi al-a'mal afdal. Amal-amal seperti ini justru kalau diamalkan dengan kondisi sir itu rahasia, maksudnya diam-diam,
Ya, gak ketahuan sampai dikatakan la ta'rif yaminuh ma'am fagat yasaru. Kanannya yang ngeluarin apa, tangan kirinya nggak tahu. Saking tidak diketahui. Nah ini ikhlas namanya. Bahkan diceritakan cerita ikhlas yang paling terkenal dah. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa ardah. Dikatakan lagi perang, udah musuhnya musyrik ini sudah jatuh di depannya, udah tinggal ditebas aja udah. Mau ditebas pakai pedang, sama musyrik ini diludahin mukanya Imam Ali. Diludahin mukanya. Cuy. Saya Imam Ali bukan tambah ditebas, malah bertahan diangkat pedangnya. Gak jadi ditebas. Kenapa? Kata dia, saya takut kalau saya tebas setelah dia meludahi muka saya, nebasnya saya itu bukan karena Allah SWT, tapi karena saya nafsu, karena gahar, karena marah, karena dia meludahi muka saya. Oh. Imam Ali radhiyallahu anhu warḍah. Itu contoh ikhlas. Banyak lagi ulama-ulama lain. Ada cerita satu ulama dikatakan puasa 40 tahun istri dan keluarganya nggak ada yang tahu. Sampai 40 tahun puasa istri dan keluarganya nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang lain dikatakan saya bisa khatam 7 kali khataman Quran di pelukan istri saya dan istri saya nggak pernah tahu. Allahumma ja'alna minhum, amin amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain di bab ikhlas. Nah ini bagian yang pertama kata Imam Ghazali, rajulun talab ilma liyadakhirahu zada. Benar-benar minta nuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fahada minal faizin. Orang golongan pertama ini termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, bagian yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Orang nuntut ilmu untuk apa? Untuk bisa dia membantu hidupnya, untuk dia bisa dapatkan kedudukan, untuk dapat harta. Tapi alim bidzalika mustasyirun fi qalbihi rakakata maqsadi. Dia tahu dia ini nuntut ilmu, dia ini jadi alim ulama untuk apa? Untuk dapat uang, dapat kedudukan, dapat pengikut. Tapi di hatinya dia tahu maksud ini nggak baik, maksud saya ini nggak benar, nyadar gitu. Walaupun dia nggak begitu kondisinya, tapi dia nyadar. Ini golongan yang kedua bagaimana kondisinya? Dia bilang fahada minal mukhatirin. Orang ini termasuk orang yang berani gambling kalau bahasanya. Tahu gambling? Berani ambil resiko dalam keadaan bahaya. Masih gak aman seperti yang pertama. Yang pertama udah jelas bahwa minal faizin, orang yang beruntung. Tapi yang kedua ini 50-50, masih setengah-setengah. Fa'in ajalahu ajaluh. Nah orang ini kalau ternyata datang ajalnya, qabla taubah, sebelum taubat kepada Allah SWT, khifa alaihi min su'il khatimah wal'iyadzubillah. Ditakutkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Nah, kondisinya masih dalam keadaan tidak diketahui, maka sangat beresiko kata Imam Ghazali. Risikonya besar. Wa in wuffiqa li taubati qabla hululil ajal. Tapi kalau dia dikasih taufik sama Allah, taubat sebelum ajalnya datang, wa adhafa ila al-ilmi al-amal, dan dia menambahkan kepada ilmunya dengan amal. Nah, amalnya diamalkan, ilmunya diamalkan, wa tadaraka ma farrata minhu. Nah, dia taubat kepada Allah, dia berusaha untuk mengembalikan apa yang telah terlewat daripadanya, iltahaqa bil faizin, maka dia ikut serta di golongan yang pertama. Nah, intinya yang kedua ini kondisinya bahaya. Walaupun dia nyadar, kadang banyak dari kita maaf tahu dirinya kotor, tahu niatnya gak bagus, tahu begini, tapi ngerasa karena dalam dirinya dia nyadar itu, wah anak masih sadar, masih bagus dibanding yang lain, gak bagus. Ya memang kalau dibandingkan yang lain memang gak bagus, tapi kondisinya di saat tersebut itu dalam bahaya. Nah, apabila datang ajalnya sebelum dia taubat, wal'iyadzubillah, dikatakan Imam Ghazali,
khifa alaihi min su'il khatimah, ditakutkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan fa inna ta'iba minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang taubat itu taubat nasuha, bersih, benar-benar taubat dengan seluruh syarat-syaratnya. Kaman la dzambalah, seperti orang yang nggak pernah punya dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taubat, benar-benar taubat, nggak balik lagi, itu sama seperti orang yang baru lahir, bersih, nggak ada nodanya, nggak ada dosanya. Alhamdulillah diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Astaghfirullah fa inni la astaghfirullah fil yawmi akthara min 70 marrah. Kata Rasulullah, kalian minta ampun sama Allah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, Nabi, minta ampun sama Allah dalam satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Bayangkan Rasulullah, Nabi yang udah jelas suci, maksum, gak ada dosanya, ini minta ampun sama Allah, istighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali dalam sehari. Dan bagaimana kedudukan kita yang udah jelas-jelas, ya Allah. Nah ini, jadi maka dianjurkan sunnahnya baca setelah sholat duha itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali sampai 100 kali. Karena ada riwayat yang mengatakan Rasulullah membaca istighfar tersebut sampai 100 kali. Nah ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, warajulun thalits, istahwadha alaihi syaitan. Udah dikuasain sama setan udah. Yang kedua masih mending, walaupun dia niatnya nggak bagus, tapi masih sadar. Ini yang ketiga, udah dikuasain sama setan. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mal. Ya udah, dia udah ambil ilmunya, diambil benar-benar bukan karena Allah, udah benar-benar untuk memperbanyak harta, memperbanyak pengikut, untuk menyombongkan ilmunya, menyombongkan kedudukannya. Dibangga-banggain, ana nih lihat tuh majelis ana banyak yang hadir, majelis antum dikit yang hadir. Itu kan kadang-kadang jadi tanda orang tuh manfaat ilmunya, majelisnya banyak yang ikut. Kalau pengikutnya sedikit berarti nggak manfaat ilmunya. Ya Allah, kalau memang niatnya baik. Tapi kalau niatnya nggak baik, wal'adzubillah, yadkhulu bi'ilmi kulla madkhalin, kemana-mana masuk, majlis ini masuk, majlis sana masuk, kemana-mana, ke pemerintahan masuk, politik masuk, sana masuk, pokoknya kemana-mana dia masuk. Ini nih toleransi katanya sekarang. Banyak yang bilang sekarang toleransi kebablasan. Sampai-sampai masuk gereja, alim masuk gereja, ulama masuk gereja, ulama. Orang gereja dimasukkan ke masjid lama-lama di dalam masjid ada tong tuh yang di dalam gereja, tahu tong yang buat tong. Nah, lama-lama sekarang udah ada yang sholawatan di dalam gereja soalnya, wal'adzubillah. Musibah ini. Sholawatan kayak antum-antum nih, masya Allah, megang terbangan di dalam gereja, belakangnya salib, baca sholawat, katanya toleransi. Ya Allah, nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Nah ini, kemana-mana masuk, merasa punya ilmu, kemana-mana akhirnya kebablasan. Nah orang yang seperti ini udah tahu niatnya buruk, rencananya nggak bagus, nggak baik. Wa huwa ma'a dzalik yudmir fi nafsihi udah tahu begini, masih ngerasa dirinya di hadapan Allah SWT itu bimakanatin. Dia ngerasa karena dia pakai baju ulama, pakai sorban, pakai peci, ya, pakai jubah, duduknya sama di majelis ta'lim, duduknya di dekat alim ulama. Dia ngerasa, wah anak nih di sisi Allah pasti baik, pasti bagus. Oh ini musibah. Jadi udahlah, dia niatnya nggak baik untuk memperbanyak harta, memperbanyak jah, kedudukan, memperbanyak
pengikut. Udah begitu, yutmir fi nafsi, dia menyimpan di dalam dirinya bahwasanya dia tuh punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah. Ma'atakalubi ala dunya zahir wa batin. Padahal hakikatnya dia tuh udah nyari dunia, zahir batinnya nyari dunia. Waliyadzubillah. Kata Imam Ghazali, fahadha minal halikin. Orang ini orang-orang yang binasa. Waliyadzubillah. Wa minal hamga al-maghrurin. Dan orang bodoh yang merasa dirinya yang takjub sama dirinya. Idzir raja, kenapa? Idzir raja munqati' an taubatihi. Karena orang seperti ini tidak bisa diharapkan taubatnya. Karena ngerasa dirinya bagus, takjub sama dirinya. Orang kalau udah ngerasa dirinya benar, dirinya paling bagus, dirinya paling hebat, gimana mau taubat? Dia ngerasa benar dirinya, ngerasa dirinya bagus, nggak bakal taubat. Beda sama yang kedua tadi, masih ada harapan taubatnya karena merasa sadar dalam dirinya, wah saya ini nggak baik, saya ini masih ada kemungkinan taubat, walaupun kedudukannya masih setengah-setengah bahaya. Tapi yang terakhir ini sudah buruk, tapi merasa dirinya benar. Nah ini halik, kata Imam Ghazali, minal halikin, orang yang binasa. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, dan dia lalai atas firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan hal-hal yang tidak kalian lakukan, yang tidak kalian kerjakan? Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kebencian, sungguh amat besar hal ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah, ini kategori ulama su'. Nasallallahu alaihi afiyah. Wa huwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dengar kata Rasulullah, berselawatlah ya ikhwan, sallu ala nabi. Kalau dengar Rasulullah, dengar nama Nabi Muhammad, masa masih diajarin? Kan udah hadir majelis selawatan tiap minggu. Kalau dengar Rasulullah, selawat sama Rasulullah. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, kata Rasulullah. Orang tuh pelit, orang bakhil, ya, yang ketika disebut namanya, disebut nama Rasulullah di hadapannya, tapi nggak baca selawat. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikategorikan bakhil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya ada perkara yang saya takutkan untuk kalian lebih daripada fitnah dajjal nanti. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ulama usu'. Ulama su' nih, ulama yang tidak baik, yang enggak benar. Yang seperti tadi dicontohkan Imam Ghazali, orang ulama, alim ulama yang nuntut ilmunya demi harta, demi kedudukan, demi apa? Demi dipuji, biar dibilang pintar. Oh, masya Allah, doktor, alim, pakai imamah segunung, shalnya sampai 4 meter, jubahnya emas kadang-kadang. Tapi begitu, ilmunya gak diamalin sama dia. Kata Imam Ibn Raslan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Kata Imam Ibn Raslan yang mengarang kitab Zubat, alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sama Allah lebih dahulu, lebih awal daripada orang-orang yang nyembah berhala. Ini kafir musyrik, nyembah berhala, udah jelas itu kedudukannya masih mending dibandingkan alim ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, hati-hati, alim ini gak nunggu alim, gak nunggu hafal Quran, gak nunggu hafal hadis, gak nunggu hafal alfiyah, hafal kitab fikih, bisa baca Arab gundul. Alim itu nggak begitu. Alim itu udah punya informasi.
Karena kata alim dalam bahasa Arab artinya orang yang mengetahui. Nah, antum-antum kita ini sudah mengetahui sholat itu fardu wajib 5 waktu dalam sehari. Ini sudah alim kategorinya dalam kasus tersebut. Dalam masalah ini kita udah alim. Maka kalau kita tidak mengamalkan, waliyadzubillah, kita termasuk kategori alim su yang tidak mengamalkan ilmu kita. Jadi alim kadang-kadang kita kira, wah, anak bukan alim, beb, anak bukan ustaz, ini. Jangan salah. Alim itu segala sesuatu atau setiap orang yang mengetahui. Nah, kita banyak yang kita ketahui. Kalau kita nggak amalkan, jangan sampai kita termasuk kategori ulama su waliyadu billah. Nah, sampai sini sekian. Wallahu a'lam bissawab.